Perkenalkan, nama saya Ratna Ela Nur Izati dari Prodi PGSD dengan NIM 877981122 dari Salot Wuluhan, Jember. Sebelumnya, apakah teman-teman pernah terfikirkan kalau kita ini hidup di zaman yang unik? Dulu, tantangan pendidikan adalah kurangnya informasi. Jadi, siswa itu kan harus mencari buku ke perpustakaan atau menunggu penjelasan dari guru untuk mendapatkan pengetahuannya. Namun sekarang, apakah teman-teman sadar bahwa tantangannya itu justru berbeda? Informasi sudah tersedia di mana-mana. Dalam hitungan detik pun, siswa dapat mencari jawaban melalui internet, belajar dari YouTube, bahkan berdiskusi dengan kecerdasan buatan. Tetapi muncul sebuah pertanyaan penting. Jika informasi semakin mudah diperoleh, mengapa persoalan pendidikan masih terus muncul? Mengapa masih ada rendahnya literasi, penyalahgunaan teknologi, menurunnya etika dalam bermedia sosial, hingga berkurangnya motivasi belajar peserta didik? Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berbicara tentang akses terhadap informasi, tetapi juga tentang bagaimana manusia dibimbing untuk menggunakan pengetahuan secara bijaksana. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat melihat kembali pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui pilar-pilar pendidikan yang hingga saat ini masih sangat relevan, bahkan di era digital sekarang ini. Sebelum membahasnya lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu tentang makna pilar dalam pendidikan. Pilar dapat diartikan sebagai tiang atau penyangga atau fondasi yang memperkuat sebuah bangunan. Kalau dalam konteks pendidikan itu, pilar merupakan dasar yang menjadi penuntun arah agar proses pendidikan belajar sesuai tujuan yang ingin dicapai. Ki Hajar Dewantara merumuskan 3 prinsip utama pendidikan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Prinsip pertama adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, yang berarti di depan memberi teladan. Prinsip ini menegaskan bahwa seorang guru tidak hanya bertugas menyampaikan ilmu, tetapi juga sebagai contoh dalam sikap, perilaku, dan karakter. Di era digital, prinsip ini semakin penting. Guru perlu memberikan teladan dalam menggunakan teknologi secara bijak, seperti memverifikasi informasi sebelum membagikannya, menghargai karya orang lain, dan berkomunikasi secara santun di media sosial. Untuk prinsip kedua adalah Ing Madya Mangunkarso, yang berarti di tengah membangun semangat. Guru hadir bersama peserta didik, mendampingi proses belajar, memberikan informasi, motivasi, dan memberikan tugas. Guru perlu mendorong peserta didik untuk berdiskusi, berpikir kritis, dan berani mengemukakan pendapatnya. Untuk prinsip ketiga adalah Tutwuri Handayani, yang berarti dari belakang memberi dorongan. Prinsip ini mengajarkan bahwa peserta didik perlu diberi ruang untuk berkembang sesuai potensi yang dimilikinya. Guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan arahan dan dukungan agar siswa mampu belajar secara mandiri. Di era digital, prinsip ini sangat relevan karena peserta didik memiliki akses yang luas terhadap sumber belajar. Namun, kebebasan tersebut tetap memerlukan bimbingan agar digunakan secara bertanggung jawab. Meskipun demikian, penerapan ketiga prinsip ini tidak terlepas dari berbagai tantangan. Kemajuan teknologi memang memberikan banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan resiko seperti penyebaran informasi yang tidak benar, ketergantungan terhadap gawai, menurunnya interaksi sosial si peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan saat ini tidak cukup hanya mengembangkan kemampuan akademik. Pendidikan juga harus membentuk karakter, etika, dan kemampuan berpikir kritis dan literasi digital peserta didik. Menurut saya, pilar-pilar pendidikan yang dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantara ini masih sangat relevan untuk menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Keteladanan guru dapat membentuk karakter peserta didik. Pendampingan yang baik dapat meningkatkan semangat belajar, dan dukungan yang tepat dapat membantu siswa berkembang menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan mampu menghadapi tantangan zaman. Sebagai penutup,
Kemajuan teknologi ini memang mengubah cara kita belajar, tetapi tidak mengubah tujuan utama pendidikan. Pendidikan tetap bertujuan membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter, nilai, dan kepedulian terhadap sesama. Karena itu, pilar-pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara perlu terus dihidupkan agar pendidikan Indonesia mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa hilangnya arah dan jati dirinya. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.